Habis gelap, terbitlah terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edu Inspiration. Pada episode yang spesial kali ini, tentunya kita akan membahas tentang memperingati Hari Kartini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fania Brilianda dari kelas 8C. Tentunya, pada episode yang spesial kali ini, kita memiliki bintang tamu yang pastinya luar biasa. Ibu ini merupakan Ibu Netara Khorisa Dewayani, SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bisa disapa para teman-teman semuanya. Halo teman-teman podcast dari MTS And Kota Madiun ya. Perkenalkan saya Aida Netara Khorisa Dewayani SH dari anggota Satuan Lalu Lintas Polres Madiun. Kali ini akan menemani podcast dalam rangka Hari Kartini. Betul begitu? Betul. Oke. Alhamdulillah kita dapat suatu kehormatan Ibu Ica bisa hadir dalam Sama-sama. episode kali ini. Tentunya dapat kita lihat Ibu ini sudah menggunakan seragam Polri. Biasanya saya lihat itu ada di jalan-jalan yang Sering di jalan Jadi Ibu ini merupakan suatu inspirasi, motivasi bagi Kartini muda di era sekarang. Betul Ibu? Iya, semoga jadi inspirasi banyak orang ya untuk berkarya dan mengeluarkan imajinasi yang ada di dalam bakatnya. Wah, keren sekali. Episode kali ini tentunya seru sekali karena kita akan mengulik banyak sekali inspirasi para Kartini muda tentunya. Ibu kalau boleh tahu, apakah cita-cita menjadi seorang polwan atau polisi ini sudah Ibu impikan sejak lama? Kalau cita-cita itu sebenarnya layaknya anak-anak umum lainnya ya, cita-cita melihat itu pada itu waktu itu pengen jadi pegawai bank, kan enak ya kan AC kan gitu kan, jadi hanya duduk. Dan setelah lulus dari SMA itu mendaftar di salah satu universitas di Surabaya di ITS dan keterima. Ternyata orang tua mendorong untuk masuk ke polisi ini. Jadi ya oke lah gitu kata orang tua kan ya lebih bagus, ya udah kita ikut ternyata masuklah sekali pendaftaran langsung masuk keterima di polisi ya. Ini Iya. sebetulnya kurang lebih sama seperti saya. Cita-cita saya sebenarnya menjadi dokter, tapi sama orang tua itu inginnya dimasukin ke dinasan. Gitu. Jadi kadang impiannya seperti ini, ternyata jalannya ada yang berbeda. Iya, betul. Pastinya di balik hal yang seperti itu ada impian yang luar biasa yang sudah disimpan dan diimpikan oleh orang tua. Tentunya. Yang terbaik lah kan untuk anaknya ya kan. Betul, Ibu. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana sosok Kartini muda di era sekarang, Ibu? Sosok inspirasi bagi kaula muda ya, untuk terus berjuang dan mencapai impian tanpa memandang gender. Jadi laki-laki sama perempuan bisa mengejar cita-cita dan karir dalam hal pendidikan utamanya. Ya kan? Iya, jadi sekarang itu berkat ada perjuangan Ibu Kartini, sekarang banyak perempuan-perempuan yang bisa bersekolah tinggi. Itu saya sangat setuju sekali. Tentunya kita di sini di era sekarang kita bisa bersekolah, mendapat pendidikan yang sama itu juga tidak terputus dari sejarah Ibu era Kartini. Betul, perjuangan Ibu Kartini membawa manfaat yang sangat baik untuk sampai sekarang ini ya. Ya, Kita betul merasakan sekali. semua kan ya. Kalau melihat di era sekarang, apakah inspirasi seorang Ibu RA Kartini dapat menjadi motivasi untuk seluruh wanita di Indonesia? Itu sangat menjadi sosok inspirasi ya menurut saya kan, dan motivasi karena wanita Indonesia itu bisa maju dan berkembang baik dari sisi pemikiran maupun tindakan yang untuk memperjuangkan hak-hak wanita. Itu sangat bagus. Betul sekali, apalagi mengobrolkan tentang hak-hak wanita. Sekarang kan hak wanita itu ibaratnya sudah bisa dibilang setara dengan laki-laki. Iya betul. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana pendapat Ibu tentang perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki?
sebagian orang membenarkan hal tersebut, ada juga yang mungkin masih belum menerima. Pasti ada pro dan kontra Iya, ya, betul. kan? Jadi menurut saya sih jika hak-hak wanita itu setara, itu saya sangat setuju ya. Tapi ada juga yang tetap tidak setuju karena apa? Mungkin kodratnya wanita itu harus dibawa ke laki-laki. Tapi kan tetap kita ada kesopanan juga. Jadi kita tetap bersekolah tinggi, tetap berkarir tinggi, tapi tetap kita harus ada sopan santunnya itu. Jadi mari kita buktikan kepada orang-orang yang nggak percaya bahwa wanita itu bisa nggak sih? Nah, kita buktikan mulai saat ini kita bisa apa yang dipandang rendah sama orang-orang yang menganggap kita tidak mampu. Iya nggak? Betul. Iya, dalam lingkungan sekolah kan sama Iya, kan ya? sama semuanya. Wanita apa bisa jadi apa? Bisa, semua wanita itu bisa. Laki-laki malah ada yang 3 nggak bisa. Hamil, menyusui, ya kan? Iya, Melahirkan, betul. iya kan? Betul 3 itu. sekali. Malah laki-laki itu nggak bisa 3 hal ini, tapi perempuan bisa, ya kan? Itu Sebetulnya semua itu punya kelebihannya masing-masing. Iya, jadi kita bisa ada sekarang wanita yang sudah menjabat di berbagai kalangan itu juga Itu sudah sungguh banyak. luar biasa ya. Mm-mm. Dapat menjadi panutan dan motivasi untuk kita semua. Betul, kita jangan hanya di rumah. Ya memang ibu rumah tangga itu kan suatu kemuliaan, tapi kita jika memiliki bakat yang lebih baik, memiliki pendidikan yang ingin lebih tinggi, harus kita kejar. Ya, itu bisa jadi motivasi untuk kita semua teman-teman. Kalau bagi ibu di generasi globalisasi sekarang, apakah hak menjadi perempuan itu sudah diterapkan semuanya? Ada yang sudah diterapkan, ada yang belum. Jadi kalau yang sudah diterapkan itu menurut saya dia sangat menjunjung tinggi kodratnya sebagai wanita. Oh iya, ternyata dia melihatnya mampu. Oh ini wanita mampu, oke, nggak apa-apa. Tapi ada yang melihatnya wanita tetap aja di bawah. Itu ya saya sangat kok bisa gitu. Padahal kita itu bisa lebih dari laki-laki itu bisa, karena kan setiap orang dibekali dengan pikiran yang berbeda, akal pikiran yang berbeda-beda tiap orang. Jadi ya menurut saya ya hak-hak itu harus ada sih. Harus ada. Terutama terkadang hak perempuan itu menjadi seorang pemimpin. Mungkin ada beberapa orang dari kalangan tertentu itu tidak memperbolehkan bahwa perempuan itu menjadi pemimpin. Menurut ibu sendiri bagaimana? Sekarang itu untuk tidak memperbolehkan itu sangat sedikit ya, karena kita tahu sendiri di berbagai institusi itu ada yang wanita sudah menjabat sebagai kepala, entah itu kepala apa itu. Di institusi saya itu wanita pun sudah ada yang menjabat lebih tinggi dari laki-laki, itu sudah banyak. Jadi hak wanita itu sudah benar-benar diangkat dari negara Indonesia ini, sudah diakui hak wanita itu untuk bisa lebih berkarir dan mengejar pendidikan itu, karena memang dipandang mampu dia itu, jadi memang layak untuk diangkat menjadi kepala-kepala. Berarti sudah luar biasa sekali ya sejarah perempuan di Indonesia ini. Iya. Tentunya kita gunakan kesempatan ini dengan baik ya Ibu. Betul. Jadi kita juga harus membuktikan bahwa memang wanita itu bisa diandalkan ya, dalam hal dia bakat dia yang dimiliki, tetapi dia tetap kembali kepada kodratnya sebagai wanita. Bisa kalau dia kembali ke dalam rumah, dia sebagai istri, dia harus kembali menjadi ibu rumah tangga. Tapi di luar itu kalau dia menjabat sebagai kepala, entah itu kepala apa, dia otomatis bisa menjadi kepala di tempat dia bekerja gitu. Harus double, wanita itu apa bisa gitu loh. Multi talent Ibu. Mengakui harus. Memang perempuan di manapun itu pasti keren-keren Iya, sekali. sama ibu-ibu, sama wanita-wanita kan, tapi dia tetap mengedepankan keluarga, anak, suami. Itu saya sangat Kadang saya tuh salut, ibu-ibu masih bisa bagi waktu di rumah, masih bisa bagi waktu dengan bekerja. meskipun dalam pikiran itu apa ya ini harus hidup. Jadi ibu-ibu tuh jadwalnya setiap pagi. Wah, ini cerita pribadi ya. Cerita pribadi. Jadi bangun itu harus lebih pagi dari suami dan anak kan. Iya. Harus bangun kita
kita jam 4 harus gini, harus planning gini, nanti kita jam 6 harus di jalan kan, di jalan setengah 6 itu jam 5 itu bukan harus siap semua. Anak-anak itu harus siap, bisa bikin bekal lah. harus karena bekal kan anak-anak juga lebih suka kalau dibawain bekal dari yang dibikin lebih senang. Jadi ya sudah dijalanin dan sampai sekarang bisa. Jadi tidak ada satu pekerjaan saja yang dikerjakan ya Ibu. Iya betul. Tentunya di era sekarang masih saja banyak perempuan yang mungkin mudah merasa putus asa atau kurang semangat. Bagaimana kita dapat bisa menumbuhkan sikap RA Kartini yang dapat menginspirasi banyak orang? Kalau sikap putus asa itu setiap wanita, apalagi ada hormonnya itu kan normal ya, naik turun kayak gitu. Mungkin dia merasa jenuh dengan tekanan kerja, harapan yang tidak sesuai seperti itu, dia juga trauma. Namun kita otomatis nggak lama-lama larut dalam keputusasaan itu, kita harus cepat bangkit. Ya ingat semangatnya RA Kartini lah, berjuang. Kita boleh normal ya kalau kita putus asa, kita harus cepat bangkit, lanjut berjuang untuk meneruskan kehidupan ini kan. Mungkin Ibu terkadang merasa putus asa atau semangat, itu bagaimana ya Ibu cara mengembalikan motivasi dalam diri? Me time. Aduh, itu bagaimana? Kita hobi kan masing-masing ya, kesenangan. Misal ada yang jalan-jalan, ada yang baca buku, ada yang pergi ke salon, ada yang kemana ya, hobinya mereka itu kan sendiri-sendiri kan. Itu harus merecharge kita. Ada kan manusiawi lah, kalau kita ada rasa bosan, ada kita putus asa, itu bisa yang tidak sesuai dengan harapan kan, itu banyak ya. Jadi kita harus bisa langsung segera merecharge, jangan terlalu lama-lama berlalu dalam keputusasaan itu. Jadi semangat untuk mengejar cita-cita kita segera pulih lagi. Berarti ibaratnya kita terus berkembang ya. Harus karena roda terus berputar dan kebutuhan terus berjalan. Jadi kita harus tetap setiap hari semangat, menyemangati diri sendiri. Kamu harus bisa, Jadi bisalah membawa efek dampak positif kok. Wah, ini seru sekali ya kita mengobrol tentang perempuan, karena benar-benar relate sebagai perempuan. Iya. Kita sudah banyak sekali mengobrol tentang RA Kartini, perjuangan perempuan di masa yang lampau, dan banyak sekali. Mungkin bisa Ibu diberikan sedikit kata-kata motivasi kepada para teman sobat Edu Inspiration. Harapan dalam hari Kartini ini, yaitu sesungguhnya perempuan dan laki-laki itu diciptakan bukan saling menandingi, tapi saling melengkapi. Jadi untuk meraih itu, ringankanlah langkahmu untuk saling membantu sesuatu yang akan dituju. Jadi laki-laki dan perempuan itu bukan untuk istilahnya seperti menyudutkan, tapi kita harus saling melengkapi. Jadi untuk generasi sekarang, teruslah kejarlah cita-cita kalian untuk mencapai cita-cita atau pendidikan yang lebih tinggi, biar kita dipandang oleh dunia itu kita menjadi wanita yang elegan dan berprestasi seperti itu. Wah, Luar biasa ini teman-teman semua, motivasi dan inspirasi kita pada episode kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Ibu dapat hadir dalam episode kali ini. Karena tentunya episode kali ini tidak kalah seru dengan episode yang sebelumnya, karena kita telah menguak banyak sekali inspirasi Kartini muda di era sekarang. Nah, buat sobat Edu Inspiration yang penasaran dengan episode sebelumnya atau episode selanjutnya, bisa loh dilihat videonya, ditonton, di like, di komen, di subscribe juga bisa. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam episode kali ini. Saya Fania Brilianda, pamit undur diri. See you in the next episode Edu Inspiration. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.